Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Pak Vicky. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas soal LKS fikih halaman 33 sampai dengan halaman 36. Nah, minggu kemarin kalian sudah mengerjakannya. Kali ini saya akan mencoba untuk membahasnya. Baik, kita mulai saja ya teman-teman ya. Soal nomor 1. Berikut ini yang bukan merupakan syarat wajib sholat Jumat adalah. Nah teman-teman, syarat wajib sholat Jumat itu yang pertama adalah tentu saja itu Islam. Kemudian balik, itu merupakan syarat wajib. Terus kemudian sehat, itu juga termasuk syarat wajib. Dan di sini ada Islam, balik, berakal, itu merupakan syarat wajib. Sedangkan yang ditanyakan yang bukan syarat wajib. Berarti jawabannya yaitu musyafir. Musyafir itu bukan merupakan syarat wajib sholat Jumat. Baik, nomor 2. Orang yang mendapat keringanan untuk tidak melakukan sholat Jumat adalah. Di sini ada musyafir, orang yang sedang sibuk bekerja, orang yang tidur, orang yang baru masuk Islam. Nah, orang yang mendapat keringanan di sini tentu saja musafir ya teman-teman ya, karena musafir ini kan sedang melakukan perjalanan jauh. Jadi sholat Jumat itu boleh tidak dilakukan, tetapi harus tetap melakukan sholat zuhur. Oke, nomor 3, orang laki-laki yang mendapat keringanan tidak sholat Jumat dikarenakan titik. Nah, tentu saja di sini jawabannya yaitu sakit parah. Karena kalau hanya sakit flu itu masih bisa pergi ke masjid atau bekerja itu bukan halangan ya teman-teman ya. Karena kalau sudah ibadah itu pekerjaan juga harus dihentikan. Kemudian mengantuk itu juga bukan alasan. Karena sebelum kita melakukan sholat Jumat, kalau misal kita sholat Jumatnya jam 11 atau jam 10 itu berangkat ya. Jadi sebelumnya itu kita disunahkan untuk tidur terlebih dahulu. Jadi tujuannya memang supaya kita tidak ngantuk ketika di masjid. Baik. Nomor 4. Sholat Jumat sah apabila A dilakukan sebelum sholat zuhur. Kemudian B dilakukan secara berjamaah, C dilakukan secara sendiri-sendiri, yang D dilakukan di rumah. Nah, yang C sama D ini sudah bukan. Kalau dilakukan secara sendiri itu tidak sah. Kemudian dilakukan di rumah itu juga tidak sah. Dilakukan sebelum sholat zuhur. Nah, ini masih tanda tanya ya teman-teman ya, masih tanda tanya. Dilakukan sebelum sholat zuhur. Nah, sebelum sholat zuhur. Sholat Jumat itu kan waktunya ketika sholat zuhur. Jadi bukan sebelum sholat zuhur ya teman-teman ya. Jadi yang tepat itu yang B, dilakukan secara berjamaah baru sholat Jumat itu sah. Oke, yang nomor 5. Berikut ini yang diwajibkan sholat Jumat adalah A. Orang laki-laki, B. Orang perempuan, C. musafir, D. Orang gila. Tentu saja jawabannya yaitu A. Orang laki-laki. Karena orang perempuan jika melakukan sholat Jumat itu hukumnya sunnah dan sholat zuhurnya tetap harus dikerjakan. Kalau laki-laki, kalau sudah sholat Jumat itu sudah menjadi pengganti sholat zuhur. Baik, nomor 6. Syarat sah dilaksanakannya sholat Jumat adalah dilakukan secara titik. Nah, cara melakukan sholat Jumat yaitu secara berjamaah. Tidak boleh dilakukan secara sendiri atau individu atau munfarid, tidak boleh. Nomor 7. Bermukim di daerah tempat tinggal adalah salah satu dari titik. Bermukim di daerah tempat tinggal. Bermukim itu berada di daerah tempat tinggal. Jadi kalau misal saya di Wagir ya, tempat tinggal saya di Wagir, mukim saya di Wagir, berarti saya lagi berada di Wagir. Nah, itu merupakan syarat wajib sholat Jumat. Jadi seperti itu teman-teman.
Kemudian ada rukun sholat Jumat, ini bukan ya, rukun sholat Jumat itu bukan. Kemudian yang C syarat sah bukan. Kemudian yang D sunnah sholat Jumat itu bukan. Jadi nomor 7 jawabannya A. Nomor 8, perhatikan syarat-syarat berikut. Ada beragama Islam, laki-laki, berakal sehat, kemudian mandi. Nah, pertanyaannya, syarat wajib sholat Jumat ditunjukkan pada nomor titik-titik. Yang bukan syarat wajib yaitu yang nomor 4. Jadi di sini jawabannya yaitu D, 1, 2, dan 3. Karena yang merupakan syarat wajib yaitu beragama Islam. Kalau non-muslim tidak wajib. Kemudian laki-laki itu sudah wajib, apalagi kalau sudah balik. Kemudian berakal sehat. Mandi itu termasuk dari sunnah. Nomor 9, memakai wangi-wangian termasuk titik-titik. Nah, memakai wangi-wangian ini juga termasuk sunnah dari sholat Jumat. Kita lanjut, nomor 10. Orang yang sengaja meninggalkan sholat Jumat adalah titik-titik. Ini maksudnya, hukum ya. Hukum orang yang sengaja meninggalkan sholat Jumat adalah, jelas ya. Ini sebenarnya masih tanda tanya juga ya. Ini yang meninggalkan orang laki-laki apa orang perempuan. Kalau orang laki-laki jelas dia berdosa. Kalau orang perempuan itu hukumnya mubah atau boleh. Tidak ada. Oke, jadi nomor 10 itu seharusnya orangnya ini laki-laki apa perempuan. Kalau orangnya ini perempuan, jawabannya mubah atau boleh. Tapi jika orangnya ini laki-laki, jawabannya berdosa. Baik, nomor 11, perhatikan ayat Al-Quran berikut. Ada surah Al-Baqarah ayat 17, Al-Baqarah ayat 183, Al-Jumu'ah ayat 19, dan Al-Imran ayat 15. Pertanyaannya, ayat Al-Quran di atas yang merupakan dasar perintah pelaksanaan sholat Jumat adalah nomor titik. Nah, sudah pasti ya teman-teman ya, karena sholat Jumat identik dengan surah Al-Jumu'ah. Jadi jawabannya yaitu C, yaitu nomor 3, Al-Jumu'ah ayat 9. Kalau Al-Baqarah ayat 183 itu membahas tentang puasa. Baik, nomor 12. Orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa udzur maka menjadi titik. Nah, ini juga ya teman-teman ya. Ini orang perempuan apa laki-laki? Kalau orang perempuan itu sebenarnya tidak apa-apa kan. Tapi kalau orang laki-laki, ini yang dimaksud, tapi di sini orang laki-laki ya teman-teman ya, karena sholat Jumat itu kan identik dengan laki-laki. Jadi orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa udzur maka menjadi munafik. Kalau muslim itu ya orang Islam, kalau mukmin itu orang-orang yang beriman. Yang nomor 13, sebelum sholat Jumat disunahkan mengerjakan sholat titik. Nah, sudah pasti teman-teman ya, kalau kita sebagai laki-laki kita sudah mengalaminya. Ketika kita melakukan sholat Jumat kan dilakukan di masjid. Nah, begitu kita datang, kita terlebih dahulu sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi di sini jawabannya nomor 13 yaitu A. Nomor 14, pelaksanaan sholat Jumat didahului dengan titik. Nah, jawabannya yaitu D dengan khutbah. Khutbahnya yaitu 2 kali khutbah. Nomor 15, hukum sholat Jumat bagi orang muslim laki-laki yang sudah dewasa adalah titik. Nah, hukumnya yaitu fardu ain. Fardu ain ini gini teman-teman. Fardu ain ini wajib tapi boleh tidak dikerjakan kalau ada penghalangnya. Contoh seperti musafir itu kan seperti halangan ya. Kemudian contoh sakitnya sakit parah. Nah, itu sebabnya hukum sholat Jumat ini yaitu fardu ain. Jadi boleh ditinggalkan kalau ada yang menghalanginya. Baik, nomor 16, musafir tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Musafir adalah orang yang dalam titik.
Musafir yaitu orang dalam perjalanan. Namun perjalanannya itu harus tujuan baik. Nomor 17, jumlah rakaat sholat Jumat adalah titik. Nah, jumlahnya yaitu 2 rakaat. 18, hukum sholat Jumat bagi orang yang sakit menahun adalah titik. Hukumnya yaitu tidak wajib. Karena dia memiliki sakit menahun ya. Sakit menahun itu sakitnya lumayan keras. 19, pengertian mukim adalah titik. Nah, mukim ini orang yang menetap di sebuah tempat tinggal, sebuah tempat. Misal seperti tadi ya, saya tinggalnya di Wagir. Berarti mukim saya itu di Wagir. Jadi menetapnya itu kalau bahasa Indonesia domisili lah, domisili. Jadi tempat menetap atau domisili. Nomor 20. Hukum mengerjakan sholat Jumat adalah titik. Nah, ini hukum mengerjakan sholat Jumat yaitu fardu ain. Fardu ain ini hukum mengerjakan sholat Jumat ini sebenarnya masih tanda tanya ya. Bagi perempuan atau bagi laki-laki. Kalau bagi laki-laki yaitu fardu ain, tapi kalau bagi perempuan jawabannya sunnah. Oke. Nomor 21. Sholat sunnah yang pelaksanaannya sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW disebut titik. Nah, di atas di dalam soal itu sudah ada kata-kata sholat sunnah. Jadi yaitu jawabannya tetap ada sunnahnya. Di sini antara C dan D. Jadi ada sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Kalau sunnah muakkad yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi sudah pasti jawabannya C. Kalau yang D yaitu ghairu muakkad yaitu sunnah yang kurang dianjurkan. Baik, nomor 22. Sebagian ibadah sholat sunnah dianjurkan untuk dikerjakan di rumah dengan maksud agar titik. Nah, maaf teman-teman ya, kalau kemarin di kunci jawaban saya menaruh jawaban B itu saya keliru. Ternyata itu ada firmannya yaitu sebenarnya jawabannya nomor 22 itu A. Rumahnya tidak sepi seperti kuburan. Baik, nomor 23. Berikut ini yang tidak termasuk sholat sunnah muakkad adalah titik. Nah, ada istikharah, tahajud, idain, sama duha. Nah, teman-teman, muakkad itu kan artinya sangat dianjurkan. Istikharah itu kita sholat kalau kita lagi bimbang mungkin ya, bimbang atau kita mencari petunjuk. Nah, di sini istikharah ini kurang dianjurkan. Yang sangat dianjurkan yaitu tahajud, sholat id, sama sholat duha. Baik, nomor 24. Sholat duha dikerjakan paling banyak berjumlah titik. Nah, sholat duha ini paling banyak itu jumlahnya yaitu 12 rakaat. Itu ada hadisnya ya. Nanti kalian bisa cari sendiri. Nomor 25, sholat sunnah yang dikerjakan ketika matahari setinggi tombak hingga menjelang waktu zuhur disebut sholat titik. Nah, ini sholat sunnah ya, yaitu sholat sunnah duha. Kalau sunnah sesudah subuh atau ba'da subuh itu tidak ada. Kemudian sholat pagi hari kurang tepat ya teman-teman ya. Kemudian ada qabla zuhur. Qabla zuhur itu berarti sudah masuk waktu zuhur. Jadi di sini nomor 25 jawabannya yaitu sholat duha. Baik, nomor 26. Allah Subhanahu wa taala akan membuatkan istana di surga kepada orang yang sholat duha sebanyak titik. Nah, jadi Allah itu menjanjikan membuatkan istana di surga itu kalau orang tersebut melakukan sholat duha sebanyak 12 rakaat. Nah, itu ada dalilnya teman-teman ya, nanti teman-teman bisa mencari sendiri. Nomor 27, berikut ini yang merupakan contoh sholat sunnah muakkad adalah titik. Tadi sudah ya teman-teman ya, kalau istikharah itu bukan, sesudah asar, itu kalau sesudah asar itu tidak ada sholat sunnah. Kemudian sesudah subuh itu juga tidak ada sholat sunnah.
Baru di sini yang benar yaitu sholat duha. Sesudah asar itu tidak ada sholat sunnah ya teman-teman ya, karena saya pernah baca buku kalau kita sholat sunnah sesudah sholat asar itu seperti menyembah matahari terbenam. Sedangkan sholat sunnah sesudah subuh itu sama dengan menyembah matahari terbit. Jadi seperti itu sebenarnya. Nomor 28, sholat sunnah yang lebih utama dikerjakan di rumah daripada di masjid yaitu sholat titik. Nah, kalau yang A, tarawih itulah lebih utama dikerjakan di masjid. Kemudian sholat Idul Fitri emang itu dianjurkan di masjid atau di lapangan supaya bisa berkumpul dengan umat muslim lainnya. Nah, kalau sholat tahajud itu sebenarnya boleh di masjid, tapi lebih utama itu dikerjakan di rumah. Karena sholat tahajud itu kan dikerjakan setelah kita bangun tidur ya teman-teman ya. Nah, takutnya kalau kita tidur di rumah, kemudian kita bangun, kita berjalan ke masjid mau sholat tahajud, nanti pikiran itu udah kacau lagi. Jadi sholat tahajud itu dianjurkan sholat di rumah. Kemudian yang tahiyatul masjid itu memang dikerjakan di masjid. Nomor 29, perintah untuk mengerjakan sholat tahajud dijelaskan dalam surah titik. Nah, ini ada di dalam surah Al-Isra ayat 79. Baik, nomor 30, amal yang pertama kali ditanyakan kelak pada hari akhir adalah titik. Nah, teman-teman, ketika kita meninggal kemudian kita dibangkitkan lagi, kita akan dihisab. Nah, amal ibadah yang pertama kali ditanyakan yaitu amal ibadah sholat kita. Itu sebabnya kita tidak boleh sholat kita tidak boleh telat sholat. Jadi usahakan sholat itu berjamaah dan di awal waktu. Baik, 31, perbedaan antara sholat sunnah muakkad dengan sholat fardu diketahui dari titik. Nah, teman-teman, sholat sunnah dan sholat fardu yang membedakannya yaitu niatnya. Jadi nomor 31 jawabannya A. Karena sholat itu untuk gerakannya sama. Jadi gerakan sholat itu sama, sholat sunnah itu gerakannya sama. Jumlah rakaatnya juga sama. Sholat sunnah itu 2 rakaat, sholat fardu juga ada yang 2 rakaat, yaitu sholat subuh. Oke, jadi yang membedakan yaitu niatnya. Nomor 32, sholat sunnah yang tidak dikerjakan pada malam hari adalah sholat titik. Nah, sholat tahajud ini malam hari ya teman-teman ya. Sholat witir itu juga malam hari. Sholat yang C itu sholat lail. Lail itu artinya malam. Jadi juga malam hari. Nah, di sini yang dilaksanakan pada selain malam hari yaitu sholat duha. Nomor 33, sholat yang dalam pelaksanaannya tidak diiringi khutbah adalah sholat titik. Yang A itu Idul Adha itu diiringi dengan khutbah. Kemudian yang B Idul Fitri itu juga diiringi dengan khutbah. Yang C sholat Jumat itu juga diiringi dengan khutbah. Nah, di sini jawabannya yaitu D, sholat duha. 34, di bawah ini sholat sunnah yang dilakukan secara sendirian. Nah, sholat id baik itu hari raya Idul Fitri atau Idul Adha itu dilaksanakan secara berjamaah. Sholat khusuf itu juga berjamaah. Yang sendirian yaitu sholat duha. 35, hukum melaksanakan sholat tahajud bagi umat Islam adalah sudah jelas di sini yaitu sunnah muakkad. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan tentang soal yang ada di LKSPK halaman 33 sampai 36. Baik, apabila ada yang belum jelas dan ingin ditanyakan boleh melalui WhatsApp. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.